ceritanya tetap nyambung dengan yang Rabi'ah waktu itu ya. Iya. Tentang Rabi'ah, bahwa pada dasarnya entah itu Al-Qur'annya, entah itu ibadahnya, entah itu semua segala sesuatu yang disuruh oleh Rasulullah SAW, ya memang itu adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya. Nggak usah pusing ngurusin orang lain. Ini kan nggak begitu. Orang-orang di luar sana itu seperti keblinger gitu. Iya. Baru tahu sedikit, baru belajar dikit, lalu main kasih tahu ke orang. Itu bukan begitu praktiknya. Dari segi bagaimana kita memahami agama ini, ada 3 aspek utama. Yang pertama itu aspek ilmu. Kok saya jadi lupa ya Pak? Kalau nggak salah aspek ilmu. Yang kedua aspek pengetahuan. Yang ketiga aspek itu tadi, melakukan. Kalau kita hanya sekedar tahu, ya udah, semua orang tahu. Banyak orang yang bisa baca Al-Quran, tapi tidak banyak orang yang bisa memaknainya. Nomor 1, tahu gitu ya, dari aspek tahu. Banyak yang tahu bahwa hukumnya wudu, hukumnya bersuci, hukumnya menjaga pandangan, hukumnya beribadah. Semua orang tahu. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang mubah dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya sekedar di ilmu, belum sampai menjadi sebuah pemaknaan, ya nggak benar juga. Nah sayangnya, ada juga yang sudah sampai pemaknaan, tapi masih gatel keluar sana menyebarkan sana sini, tanpa dilalui dengan laku. Kalau di literatur Jawa begitu ya, laku, melakon gitu ya, melakukan sesuatu. Kesempurnaan si ilmu dan pengetahuan ini sendiri hanya didapatkan saat ngelaku tadi. Dan itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh cerita yang disampaikan Adra tadi. Gak usah repot-repot ke orang lain. Kita tahu sesuatu, lakukan pada diri kita. Apa yang dilakukan manusia selama ini? Saat mereka baru tahu sedikit, lalu menyebarkan kesana kemari. Di satu sisi mereka berdalih, kan ada kata Nabi, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Dalihnya itu. Tapi di sisi lain, mereka melupakan niat tadi. Kebersihan hati itu mereka lupakan untuk menyampaikan itu. Apa yang harus kita kritik di balik itu? Bahwa manusia zaman sekarang itu tidak lepas dari yang namanya kebanggaan, pride ya. Bagaimana seorang manusia kalau menyampaikan sesuatu dianggap lebih paham. Jadi ada dakwah ini langsung disampaikan, ada dakwah ini disampaikan, terutama yang berkaitan dengan agama. Mungkin itu kritik saya pribadi terhadap orang-orang anyaran gitu ya, orang-orang yang baru belajar agama di luar sana. Sedikit-sedikit perlu disampaikan. Dalam tradisi pesantren kan sulit sekali kita turun menjadi dai, pendakwah itu kan sulit sekali syaratnya. Harus ada izin langsung dari murabbinya, gurunya. Saudi negara malah ya. Alasannya apa? Sederhana. Di satu sisi guru itu punya kemampuan untuk melihat apakah si anak ini sudah siap, sudah bersih hatinya tanpa embel-embel apapun atau tidak. Dan itu, kalau itu dilewati, proses itu dilewati, step-step itu dilewati, yang terjadi adalah yang seperti sekarang. Banyak orang yang kecewa dengan orang soleh. Banyak orang yang kecewa dengan pendakwah. Bukan cuma teman kita yang
Banyak di luar sana, saya ketemu. Saya juga. Saya banyak yang ketemu begitu. Kenapa itu terjadi? Karena ketulusannya tidak ada, pancaran hatinya tidak ada. Bahkan dengan kasarnya gitu, tadi terminologinya adalah industri dalil. Jahat banget tapi saya ngomong kayak gitu. Enggak, ya memang kenyataannya begitu, bagaimana? Zaman sekarang orang itu berlomba mengeluarkan konten religius, berlomba mengeluarkan platform untuk berdakwah. Di satu sisi kita hargai semangat mereka untuk memajukan Islam ini, memajukan dakwah, pemahaman tentang Islam. Tapi di sisi lain, fase membersihkan hati sebelum menyampaikan sesuatu dilupakan. Dan itu menyebabkan virus baru mungkin. Kalau dibilang virus baru, ya virus baru. Zaman dulu yang namanya orang soleh bicara, semua orang dengerin tuh seneng. Zaman sekarang ada orang soleh bicara, kok malah ngeselin ya. Tetap yang namanya ilmu, nur dari Allah itu tidak akan bohong. Yang disampaikan langsung dari hati pasti akan kena ke hati. Dan itu tidak akan bohong.